Halo semua, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita, tapi mungkin belum benar-benar kita kenal. Yap, hujan. Kita akan kupas tuntas fenomena alam yang luar biasa ini dari setetes air sampai jadi penguasa cuaca global. Kita mulai dari sini deh. Coba ingat-ingat. Bau yang khas itu loh, pas rintik hujan pertama kali menyentuh tanah yang kering. Seger, earthy, kayak bau kehidupan baru gitu kan? Ternyata aroma itu bukan sekedar hayalan loh. Betul, aroma ini bahkan punya nama ilmiah, petrichor. Ini bukan sekedar bau tanah basah biasa ya, ini tuh campuran kompleks dari minyak tumbuhan dan senyawa lainnya yang terperangkap di tanah, yang kemudian dibebaskan ke udara sama tetesan hujan. Keren ya, kayak puisi kimia dari alam? Oke, sekarang kita bedah lebih dalam. Sebelum kita ngomongin hujan yang aneh-aneh dan rumit, kita perlu paham dulu dasarnya. Gimana ceritanya sih setetes air dari tengah lautan bisa berakhir jatuh di atas genteng rumah kita? Dan perjalanan ini penting banget. Hujan itu ya sumber kehidupan. Tanpa hujan, sawah kering, sungai surut, bahkan pembangkit listrik bisa berhenti. Siklus air ini benar-benar jadi mesin penggerak ekosistem kita di darat. Proses ini kan kita udah belajar ya di sekolah, kelihatannya simpel. 3 langkah aja. Penguapan, pengembunan, dan ya hujan itu sendiri. Jadi matahari manasin air, uapnya naik ke langit, di atas sana udaranya lebih dingin, jadi uapnya berubah lagi jadi titik-titik air super kecil, terus ngumpul jadi awan. Nah kalau awannya udah kembung alias keberatan, ya udah jatuh lagi deh airnya ke bumi. Nah, di dalam awan itu, kejadiannya luar biasa banget. Coba bayangin jutaan tetesan air super kecil, nari-nari nggak karuan, saling tabrakan, gabung, makin gede, makin berat, sampai akhirnya gravitasi bilang, oke, waktunya kamu turun. Dan jadilah hujan. Tapi, kalau siklusnya sesederhana itu, kenapa hujan nggak turun tiap hari ya kan? Apa sih yang sebenarnya nyuruh awan buat nurunin airnya? Ternyata ada 3 pemicu utamanya yang bikin udara naik, mendingin, dan akhirnya menciptakan hujan. Nah, 3 pemicu ini namanya frontal, konvektif, sama orografis. Kedengarannya rumit ya, tapi tenang. Masing-masing pemicu ini menciptakan jenis hujan yang beda-beda banget. Dari yang cuma gerimis awet sampai badai petir yang heboh. Hujan frontal itu kayak drama di langit. Bayangin ada gerombolan udara anget dan lembab, ketemu sama gerombolan udara dingin. Nah, yang anget ini kan lebih enteng. Jadi dia dipaksa naik ke atas udara dingin. Proses naiknya ini pelan tapi pasti. Makanya hasilnya seringkali hujan gerimis atau hujan yang awet yang bisa turun berjam-jam. Beda banget sama hujan konvektif. Ini jauh lebih dramatis dan cepat. Ini nih hujan yang sering banget kita rasain di daerah tropis kayak Indonesia. Matahari panas banget, tanah jadi panas, udara di atasnya juga ikutan panas terus naik ke atas cepat banget. Di atas sana, udaranya langsung dingin drastis. Dan terbentuklah awan cumulonimbus raksasa. Hasilnya, hujan badai, petir, dan angin kencang. Dan yang terakhir, hujan orografis. Gampangnya ini efek gunung. Jadi angin yang bawa uap air itu nabrak gunung. Mau nggak mau anginnya harus naik kan? Pas naik, udaranya mendingin, dan semua airnya diperas keluar jadi hujan di satu sisi gunung itu. Makanya kita sering lihat satu sisi pegunungan bisa hijau royo-royo, sementara sisi baliknya kering kerontang. Fenomena ini namanya bayangan hujan. Oke, jadi kita udah tahu prosesnya, udah tahu pemicunya. Tapi emangnya semua hujan itu sama? Jelas enggak dong. Coba deh kita lihat 2 contoh yang kontras banget. Di satu sisi ada hujan muson. Ini pahlawan banget buat miliaran orang di Asia Tenggara. Karena datangnya bisa diprediksi dan bawa air yang melimpah. Nah, di sisi lain yang berlawanan, ada hujan asam. Ini penjahatnya. Yang disebabkan oleh polusi industri kita sendiri. Air hujannya jadi korosif. Bisa merusak bangunan, bahkan ekosistem. Sama-sama hujan, tapi ceritanya beda jauh. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya, hubungan rumit kita sama hujan. Ternyata nih, kita bukan cuma jadi penonton pasif. Aktivitas manusia itu secara langsung mengubah pola hujan, dan kita bahkan udah coba-coba buat mengendalikannya. Pernah ngerasa nggak sih kalau di kota itu kayaknya lebih sering hujan gede? Itu bukan perasaan doang. Ada fenomena namanya Pulau Bahang Perkotaan. Jadi, pusat kota itu lebih panas daripada desa di sekitarnya, karena aspal dan gedung. Panas ekstra ini bikin udara naik, persis kayak hujan konvektif tadi. Dan akibatnya hujannya jadi lebih sering dan lebih lebat. Dan dampaknya nggak main-main loh. Lihat deh grafik ini.
Riset nunjukin kalau curah hujan di daerah yang kena imbas angin dari kota besar itu tuh, batang yang tinggi ini bisa naik sampai 116%. Gila kan? Kota-kota kita secara nggak sadar udah jadi pabrik hujan. Bukan cuma panas, polusi kita juga ikut andil. Partikel-partikel kecil dari asap knalpot dan pabrik itu jadi semacam bibit buat awan. Uap air jadi lebih gampang ngumpul. Makin banyak polusi, makin gampang awan terbentuk. Bahkan ada tren unik di mana hujan lebih sering turun pas akhir pekan, setelah polusi numpuk semingguan. Nah, karena kita tahu soal bibit awan ini, ya jelas manusia coba bikin sendiri. Inilah yang disebut hujan buatan atau penyemaian awan. Caranya, kita nembakin partikel-partikel kayak perak iodida ke awan, dengan harapan bisa memicu hujan turun sesuai keinginan kita. Tentu saja, main-main jadi pawang hujan itu ada resikonya. Di satu sisi, ini bisa jadi penyelamat buat daerah kering. Tapi di sisi lain, gimana kalau malah jadi banjir? Atau bahan kimianya merusak lingkungan? Atau kita malah nyolong jatah hujan daerah lain? Wah, ini dilema etika dan ilmiahnya rumit banget. Oke, dari hujan buatan manusia, kita pindah ke hujan paling ekstrim buatan alam. Siap-siap ya, karena angka-angkanya ini benar-benar bakal bikin kita melongo. Ini dia, Mausin Ram di India. Coba bayangin, curah hujan rata-rata setahunnya itu hampir 12 meter. 12 meter. Biar ada gambaran, curah hujan di Jakarta itu rata-rata cuma sekitar 1.800 mm. Ini hampir 7 kalinya. Dan kalau Anda pikir itu udah paling gila, kenalan dulu sama Lioro di Kolombia. Dengan perkiraan curah hujan tahunan lebih dari 13 meter, tempat ini bersaing ketat buat jadi yang terbasah di dunia. Bayangin, di sana hujan itu bukan lagi kejadian sesekali, tapi udah jadi kondisi yang hampir permanen. Dan untuk nunjukin betapa kontrasnya planet kita lihat ekstrim yang sebaliknya. Benua terkering di dunia itu bukan gurun Sahara yang panas, tapi Antartika. Betul, benua es ini secara teknis adalah sebuah gurun kutub, saking sedikitnya curah hujan di sana. Jadi, hujan itu ibarat detak jantung planet kita. Dia ngasih kehidupan, ngebentuk daratan, dan bahkan nentuin arah peradaban kita. Tapi, iklim kita lagi berubah. Pola hujan di seluruh dunia juga jadi kacau. Yang basah makin basah, yang kering makin kering. Pertanyaan besarnya sekarang, ke depannya, nasib hujan dan juga nasib kita semua bakal kayak gimana?